Teman-teman 7 Cordova, masih ingat kan kita pekan lalu sudah belajar tentang sel? Hari ini kita akan belajar tentang gabungan dari beberapa sel yang disebut sebagai jaringan. Nah, jaringan itu seperti apa sih, Bu? Apakah sama dengan sel fungsinya? Nah, kita akan bahas bersama-sama tentang materi jaringan dalam kehidupan. Jaringan apa sajakah itu? Ada jaringan hewan dan tumbuhan. Silahkan disimak teman-teman. Jaringan pada hewan terbagi menjadi 4, yaitu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat pertahanan dan dari benturan atau luka, bahkan dari hilangnya cairan. Contoh jaringan epitel adalah jaringan pada kulit, saluran pernafasan, pembuluh darah, dan rongga perut. Jaringan epitel berdasarkan selnya dibagi menjadi 2, yaitu epitel selapis dan epitel berlapis. Sedangkan berdasarkan bentuk selnya ada jaringan epitel pipih, kubus, dan silindris. Jaringan ikat atau jaringan pengikat berfungsi mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan mempersatukan organ-organ menjadi sistem organ. Jaringan ini juga disebut sebagai jaringan penyokong karena berfungsi untuk melindungi organ-organ yang lemah. Berdasarkan strukturnya, jaringan ikat dibedakan menjadi jaringan ikat lemak, longgar, liat, tulang, dan tulang terdiri dari tulang keras, tulang rawan, dan serta jaringan darah. Kemudian, jaringan tulang keras tersusun atas sel-sel yang disebut osteosit. Jaringan darah tersusun atas komponen antara lain sel darah merah, sel darah putih, dan kepingan darah, serta plasma darah. Fungsi dari jaringan darah adalah untuk mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan karbon dioksida, serta hasil metabolisme, imunitas, dan pembekuan darah. Jaringan otot merupakan jaringan tubuh yang mempunyai kemampuan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi artinya mengerut, sedangkan relaksasi berarti mengendur. Jaringan ini berperan penting dalam menggerakkan rangka tubuh. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada jaringan otot lurik, jaringan otot polos, dan jaringan otot jantung. Jaringan otot lurik yang merupakan alat gerak aktif sehingga rangka kalian dapat bergerak. Jaringan otot lurik disebut juga otot rangka. Jaringan otot polos tersusun atas sel-sel otot yang polos. Bentuk selnya seperti gelendong dengan ujung menyempit. Kalian akan pelajari di level 8. Jaringan saraf disusun oleh sel-sel saraf atau disebut sebagai neuron. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Hubungan antara neuron yang satu dengan yang lainnya disebut dengan sinapsis. Jaringan saraf berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan, menyalurkan rangsangan tersebut ke bagian tubuh yang lain, menyalurkan tanggapan rangsangan dari otak, dan mengatur kerjasama organ-organ tubuh. Kita lanjut dengan pembahasan soal ya. Soal yang pertama, jaringan yang memiliki bentuk pipih, kubus, dan silindris disebut jaringan? Iya, betul, jaringan epitel. Soal yang kedua, jaringan darah merupakan contoh jaringan pada hewan, yaitu jaringan? Betul, jaringan ikat. Baik teman-teman, kita lanjut ke video part 2 tentang jaringan pada tumbuhan. Silahkan disimak ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Terima kasih teman-teman untuk pembahasan tentang jaringan hewan.